Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar kecepatan. Di balik setiap tikungan dan setiap garis finish ada cerita tentang ambisi dan pengejaran rekor. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menarik di dunia MotoGP. Kisah tentang seorang pembalap yang bukan hanya mengejar kemenangan, tapi juga mengejar sejarah. Kita bicara tentang Marc Marquez. Akhir-akhir ini nama Marc Marquez sering disebut-sebut. Bukan hanya karena kemenangannya yang gemilang, tetapi karena ia kini hanya berjarak satu kemenangan dari sebuah rekor yang sangat spesifik dan unik. Sebuah rekor yang dipegang oleh legenda hidup Valentino Rossi. Bayangkan satu kemenangan lagi di sirkuit manapun dan Marc akan menyamai total rekor Valentino Rossi. Apa sebenarnya rekor ini? Ini bukan tentang soal kemenangan terbanyak atau total podium. Ini tentang jumlah sirkuit berbeda di mana seorang pembalap pernah meraih kemenangan di kelas utama. Dan disinilah ceritanya menjadi menarik. Kemenangan Marc Marquez di Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu di sirkuit Balaton Park menambah koleksi sirkuitnya menjadi 22. Balaton Park adalah sirkuit debutan di kalender MotoGP dan kemenangan itu bukan hanya penting untuk perolehan poinnya tetapi juga untuk rekor pribadinya ini. Dengan 22 sirkuit, Marc Marquez kini berada di posisi kedua dalam daftar tersebut. Hanya satu sirkuit di belakang Valentino Rossi. Selama 22 tahun karirnya di kelas primer, Rossi berhasil meraih kemenangan di 23 lintasan berbeda. Tapi perlu dicatat, Rossi pun bukan yang teratas. Posisi puncak dipegang oleh legenda lain, yaitu Mike Doohan yang berhasil meraih kemenangan di 24 lintasan berbeda selama karirnya di kejuaraan dunia 500cc. Jadi sekarang kita punya gambaran yang jelas. Marc Marquez butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai Valentino Rossi, 2 lagi untuk menyusul Mike Doohan, dan 3 lagi untuk mengukir namanya sendiri di puncak sejarah. Sebuah misi yang tampaknya mudah, bukan? Tapi ada tantangan besar di baliknya. Tantangan utama dalam mengejar rekor ini adalah Anda tidak bisa mencetak rekor di sirkuit yang sama. Anda harus menang di sirkuit baru yang ditambahkan ke kalender. Dan itu tidak terjadi setiap tahun. Dan bahkan ketika sirkuit baru muncul, Anda harus berada di posisi yang tepat untuk menang. Ingat di tahun 2023, sirkuit internasional Bud di India memulai debutnya di kalender MotoGP. Itu seharusnya menjadi kesempatan bagi Marc, tapi saat itu ia masih mengendarai Honda RC213V, motor yang sudah hampir 2 tahun tidak mampu meraih kemenangan. Kesempatan itu pun hilang, apalagi sirkuit Bud kemudian dihapus dari kalender. Ini sangat berbeda dengan situasi di Balaton Park. Balaton Park melakukan debutnya saat Marquez sedang dalam performa puncaknya. Setelah meraih 6 kemenangan berturut-turut dengan motor Ducati pabrikan, perbedaan situasi ini menunjukkan betapa pentingnya faktor eksternal dalam mengejar rekor semacam ini. Lantas, di mana lagi Marc Marquez bisa menambah koleksi sirkuitnya? Tahun ini masih ada 2 kesempatan lagi. Kesempatan pertama adalah sirkuit internasional Mandalika, Indonesia. Balapan ini akan menjadi balapan kedua dari Tour Asia di akhir musim. Mandalika memulai debut MotoGP pada tahun 2022. Saat itu Miguel Oliveira keluar sebagai pemenang di tengah hujan. Di tahun 2023, Francesco Bagnaia berhasil menang dalam salah satu balapan paling dramatis, mengalahkan Jorge Martin. Dan di tahun 2024, Martin berhasil membalas dendam dengan kemenangan dominan.
3 pemenang berbeda dalam 3 tahun di Mandalika. Jika Marquez berhasil menjadi pemenang keempat di sirkuit ini, ia akan menyamai rekor Rossi dengan 23 sirkuit. Kemudian kesempatan kedua akan datang di Autodromo Internacional do Algarve, Portugal pada awal November. Sirkuit ini memulai debutnya pada tahun 2020. Sejak saat itu sudah ada beberapa pemenang berbeda: Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan yang terbaru Jorge Martin. Jika Marquez berhasil meraih kemenangan di Mandalika dan Portugal, ia akan menyudahi musim dengan total 24 sirkuit, menyamai rekor Mick Doohan. Tapi di mana ia bisa melampaui rekor Doohan dan mencapai 25 sirkuit? Nah, disinilah harapan muncul. Kemenangan di Indonesia dan Portugal akan berarti Marquez telah memenangkan setiap sirkuit yang ada di kalender saat ini. Jadi, ia memang butuh sirkuit baru, dan untungnya sirkuit-sirkuit baru sudah ada di depan mata. Kemungkinan pertama adalah Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia ketika berhasil kembali ke kalender MotoGP pada awal tahun 2025. Marquez belum pernah balapan di sirkuit ini. Selain itu, ada rencana untuk memindahkan Grand Prix Argentina ke Buenos Aires mulai tahun 2027, dan Grand Prix Hungaria juga diperkirakan akan pindah dari Balaton ke Hungaroring pada tahun yang sama. Jadi ada potensi 3 sirkuit baru yang akan datang setelah tahun ini. Jika Marquez bisa memenangkan semuanya, ditambah kemenangan di Mandalika dan Portugal, ia bisa memperpanjang rekornya hingga 27 sirkuit. Tentu saja memikirkan kemungkinan kemenangan jauh lebih mudah daripada mencapainya. Tapi Marc Marquez tahun ini telah membuktikan dirinya mampu bersaing dan meraih kemenangan di setiap balapan. Penampilannya di Hungaria adalah bukti nyata. Ia bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga kontrol dan kepercayaan diri yang luar biasa. Perjalanan Marc Marquez untuk mengejar rekor ini bukan hanya tentang memecahkan angka, tapi juga tentang bagaimana ia beradaptasi, berjuang, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Ini adalah kisah tentang seorang juara yang terus berusaha melampaui batas, dan kita akan menyaksikan langsung bagaimana sejarah tercipta di hadapan mata kita. Terima kasih telah menyaksikan MGP Gacor. Sampai jumpa di balapan berikutnya, dan mari kita saksikan bersama apakah Marc Marquez akan berhasil mengukir namanya di daftar puncak pembalap dengan kemenangan di sirkuit terbanyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe MGP Gacor untuk berita-berita terupdate selanjutnya. Dan salam gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang.